ketika sudah tua menjadi tidak bisa melayani? Tidak, meski fisik terbatas, tetapi bisa tetap bersaksi akan kebaikan dan karya-karya Tuhan. Saya Agustinus. Selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Hana bin Fanuel atau Hana anak Fanuel adalah seorang nabi perempuan berumur lanjut, namun tetap menjadi salah satu orang pertama yang bersaksi dan memberitakan Kristus sang juru selamat. Sejarahnya dapat kita baca di Injil Lukas 2 ayat 36 sampai 38 berikut ini. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nama Nabi Hana ini hanya tercatat dalam 3 ayat di Injil Lukas. Namun, untuk nama seseorang tercatat dalam Alkitab bukanlah hal sepele dan juga bukan sekedar kebetulan. Nama Hana berarti kemurahan hati atau anugerah. 3 ayat tadi tidak menjelaskan latar belakang mengapa Hana bin Fanuel dikenal sebagai Nabiah. Mungkin suaminya yang telah lama meninggal tadi adalah seorang nabi, atau karena ilham ilahi sendiri Hana mengatakan kejadian masa depan, atau karena ia menghabiskan waktunya untuk menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Allah di bait suci. Ketika bayi Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan sesuai dengan aturan Taurat untuk anak sulung, Hana hadir di sana. Dan ini bukanlah kebetulan. Pasti Hana mendengar dan melaksanakan rencana Tuhan. Hana menyambut bayi itu dan menceritakan kepada orang-orang lain mengenainya. Saat Hana menatap wajah bayi Yesus, Hana tahu bahwa nubuatan perjanjian lama tentang kedatangan benih perempuan yang akan menemukan kepala ular telah tergenapi. Ia percaya dan bersama dengan Simeon bahwa putra Maria itu benar-benar adalah tunas yang akan keluar dari batang pohon Isai. Teman-teman, ada beberapa hal yang dapat kita teladani dari Nabi Hana bin Fanuel ini. Yang pertama, Hana adalah seorang janda. Dan kehidupan seorang janda sering mengalami kesulitan dan penderitaan. Kendati menderita, tetapi Hana tidak merasakan bahwa penderitaan itu membuat hidupnya menjadi pahit. Pesan yang sama dari bulan kitab suci tahun 2022 barusan ini, penderitaan bisa mendorong kita menjadi lebih tabah menerima, lebih lembut, lebih simpatik, dan membuat kita semakin beriman kepada Allah yang pasti membawa jalan keluar dan kebaikan untuk kita. Hana dalam penderitaannya tidak lari meninggalkan Allah, justru datang mendekat kepadanya. Yang kedua, Hana tidak pernah kehabisan harapan. Meski sudah berumur 84 tahun, kelemahan fisik tidak menghancurkan atau tidak melemahkan pengharapannya. Sering di usia senja, orang merasa ditinggalkan, tidak diperhatikan, merasa tidak berguna lagi. Jika dibiarkan, maka perasaan-perasaan negatif ini bisa menghancurkan pengharapan dalam hati orang yang sudah berusia lanjut, menjadi pesimis, menjadi tidak memiliki semangat hidup lagi. Sebaliknya Hana, meskipun sudah sangat tua, tetap berkarya bagi Tuhan. Kendati yang ia lakukan hanya kecil dan sederhana, namun doa-doa, perkataan kesaksiannya bisa menumbuhkan iman yang luar biasa, harapan yang besar, baik dalam hidupnya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Hana terus berkarya, menjadi berkat, kendati usia dan keterbatasan dari badannya.
Yang ketiga, Hana berelasi terus dengan Allah. Dengan ibadah di bait Allah dan dengan doa secara pribadi. Relasi dengan Allah ini memberikan kekuatan baginya. Karena terus berkomunikasi dengan Tuhan, Hana tidak merasakan penderitaan atau kesendirian, namun terus merasakan hadirat dan sukacita ilahi. Bagaimana relasi kita dengan Roh Kudus? Seberapa sering kita bicara dengan Tuhan secara pribadi melalui doa? Teman-teman, hari ini kita diingatkan, meski fisik kita terbatas karena umur, tetapi bisa tetap bersaksi. Apalagi Anda yang masih sehat, kuat dan diberkati. Mari semangat melayani, mewartakan kabar gembira keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian.